karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom buat semua yang sedang menyaksikan tayangan Worship Morning LPM Jakarta. Pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di Amsal 24 ayat 10. Demikian firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi semua kita pasti pernah mengalami apa yang namanya tawar hati. Apalagi bila kita mengalami masalah yang berat, masalah yang sukar, sepertinya tidak ada jalan keluar dari masalah yang kita alami. Orang yang tawar hati adalah orang yang patah semangatnya, tidak punya gairah hidup, tidak punya semangat hidup lagi. Bahkan orang yang tawar hati bisa lemah imannya dan bisa putus asa. Makanya waktu Yosua disuruh oleh Tuhan menggantikan Musa memimpin bangsa Israel, maka firman Tuhan datang kepada Yosua. Pertama-tama di Yosua dikatakan bahwa janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di Yosua 1 dikatakan di situ, makanya Yosua diberikan kekuatan oleh Tuhan supaya dia tidak tawar hati menghadapi bangsa Israel untuk memimpin bangsa Israel masuk pada tanah perjanjian. Karena itulah tujuan Tuhan. Karena orang yang tawar hati tidak pernah masuk dalam tujuan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar seperti Yosua, tidak tawar hati. Makanya dia terus berjalan dengan iman memimpin bangsa Israel. Yang
orang katakan bangsa Israel, firman berkata bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tapi Yosua tetap memilih jalan bersama Tuhan. Dia memimpin bangsa ini berjalan bersama Tuhan. Makanya dia kuat, makanya dia bisa masuk di tanah perjanjian. Kita mau belajar juga dari kehidupan Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus adalah satu orang tokoh dalam Alkitab yang sangat luar biasa, yang tidak tawar hati menghadapi banyak persoalan di dalam hidupnya. Dia dipenjara tanpa berbuat salah, dia didera, dicambuk, bahkan dia karam kapal, berpuasa, kadangkala dia lapar, dia haus, tetapi dia tidak tawar hati untuk menjalani semua masalah yang harus dia jalani. Karena apa? Karena Rasul Paulus tahu bahwa dia akan menerima sesuatu yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah siapkan baginya daripada penderitaan yang dia alami dalam hidupnya. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, aku tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan. Itulah yang Rasul Paulus perhatikan di dalam hidupnya, dan itulah yang menjadi kekuatan Rasul Paulus, karena dia percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengannya, dan Tuhan selalu memberikan dia kekuatan untuk melewati hari-hari kelamnya, melewati hari-hari berat di dalam hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita kuat terus di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada. Kita harus percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Kita tetap pegang janji Tuhan yang selalu akan menolong, menopang kita. Apapun masalah berat yang kita hadapi saat ini, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi dari kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi saat ini. Kenapa kita bisa kuat? Rasul Paulus bisa kuat untuk tidak tawar hati. Mungkin kita bisa baca di 2 Korintus 4 ayat 1, di situ dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi Rasul Paulus tidak tawar hati karena dia tahu bahwa dia boleh hidup semua semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita percaya saatnya Tuhan akan bertindak, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita untuk melakukan semua kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita, karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saat kita dicobai, saat iblis mencoba untuk menjatuhkan kita kembali, untuk membuat kita tawar hati, kita harus pandang terus kepada Tuhan. Kita pandang terus kepada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Kekuatan Tuhan selalu ada bersama kita semua. Tetap semangat, jangan tawar hati, tetap kuat menjalani hari-hari hidupmu, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Kekuatan-Mu selalu ada menyertai kami Tuhan dalam melewati masa-masa berat yang kami hadapi. Tuhan selalu ada menyertai kami, sehingga kami mau berkata, kami tidak tawar hati, karena kami tahu kami hidup semua karena oleh kemurahan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, berkati semua yang sedang menyaksikan tayangan worship morning ini Tuhan, baik itu para bapak ibu yang sedang bekerja di kantor, baik itu Tuhan para ibu-ibu yang sedang bekerja di rumah, bahkan Tuhan semua anak sekolah, semua yang melakukan
pekerjaan apapun Tuhan, aktivitas apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu di pagi hari ini. Berkatilah mereka semua Tuhan, bahkan para orang tua kami Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan juga yang tidak bekerja lagi dan sedang menyaksikan tayangan ini. Pengurapan hikmat-Mu ada pada mereka, kekuatan, kesehatan Kau juga berikan bagi mereka, umur yang panjang Kau limpahkan atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan kami beroleh selalu kekuatan hikmat yang daripada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin.